pribadi Yesus Kristus yang pengasih. Nah, Bapak mau memberikan pertanyaan, mau melempar pertanyaan kepada kalian sebagai pembukaan. Yang pertama, apa saja sikap dan karakter Yesus yang paling berkesan bagi kalian? Yang kedua, mengapa kamu perlu memahami pribadi Yesus yang pengasih itu? Dan yang ketiga, bagaimana cara kamu membuktikan perbuatan dan sikapmu sudah sesuai dengan sikap Yesus yang pengasih sebagai juru selamatmu? Dan yang keempat, apakah dengan memahami pribadi Yesus yang pengasih itu bisa membuat kamu mampu mengasihi seturut teladan pribadi Yesus dalam hidupmu? Nah, nanti kalau kita sudah mempelajari materi pada hari ini dengan baik, kita nanti masuk dalam kelompok, maka kita akan bisa memahami siapakah pribadi Yesus yang pengasih itu, dan kita bisa membuktikannya lewat sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Para siswa didik yang Bapak kasihi, sebelum kita mulai, kita bagi kelompok dulu, sebagaimana sudah Bapak sampaikan di grup WA. Ada 2 kelompok hari ini. Kelompok pertama ada 3 orang, Martinus, Maria, dan Rufinus. Siap ya? Bagus, siap. Kelompok 2, Gregorius, Christophorus, dan Pius. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Baiklah, pada hari ini kita akan memperdalam tentang pribadi Yesus yang pengasih. Pada hari ini kita bersama-sama akan berusaha untuk memperdalam tentang pribadi Yesus yang pengasih. Dan kita coba mengintegrasikan pribadi Yesus yang pengasih itu dalam perbuatan dan tingkah laku kita sehari-hari. Ini nanti Bapak berikan teks dari Injil Lukas bab 6 ayat 7 sampai 38, Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17, dan Bapak tambahkan satu perikop lagi, 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 13 tentang kasih yang sudah Bapak biasa bagikan di grup WA. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan menonton sebuah video. Tentu kalian akan senang kalau mau diputarkan video. Siapa yang mau menonton video pada hari ini, anak-anak? Yuk, angkat tangan. Ya, ternyata semuanya mau. Ya, baik, Bapak akan putarkan. Silahkan simak video ini kurang lebih 1 menit atau 2 menit. Dan kalian simak baik-baik dari awal sampai selesainya video ini ya. Ya, ini tentang Yesus membangkitkan seorang pemuda di Nain. Empat menit lagi Pak Andre, ini dilewat aja video. Baik, anak-anak yang terkasih, kalian sudah menonton tadi video tentang Yesus yang membangkitkan seorang pemuda di Nain karena rasa belas kasihannya. Nah, sekarang kalian masuk dalam kelompok, siap? Oke, kelompok sudah terbentuk dan kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Baiklah, Bapak berikan panduan pertanyaan ya untuk menjawab dari video yang kalian saksikan tadi. Yang pertama, apa itu kasih? Yang kedua, apa saja pemahaman kalian tentang pribadi Yesus yang pengasih? Dan yang ketiga, apa saja perbuatan kasih Yesus yang bisa kalian teladani? Dan bagaimana cara kalian membuktikan kasihnya seperti pribadi Yesus yang pengasih? Kemudian, mengapa kita perlu mengasihi sesama, terutama yang miskin dan menderita? Nah, Bapak minta untuk mengidentifikasi 10 sikap Yesus yang bisa kalian teladani. Dan yang kedua, kalian mengidentifikasi minimal 10 masalah yang menyebabkan sulitnya orang mengasihi sesamanya. Ya, kalian cari masalah yang sering terjadi.
Setelah itu nanti kalian masuk dalam kelompok, kalian membaca perikop yang Bapak kasihkan, ada 3 perikop, dan nanti kalian dalam kelompok akan bersama-sama mendiskusikannya untuk menemukan inti dari pribadi Yesus yang pengasih dengan pertanyaan yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Nah, nanti dalam kelompok kalian akan Bapak minta mengolah data, ya, mengkaitkan identifikasi masalah yang kalian temukan tentang sulitnya orang mengasihi pada zaman sekarang dan tindakan Yesus yang berbelas kasih. Ya, dengan demikian data-data yang kalian olah dalam kelompok akan kalian presentasikan ke depan kelas nantinya. Kemudian sebagai pembuktian nanti kalian akan perlu memahami pribadi Yesus dengan ajaran kasihnya itu secara mendalam. Yang kedua, kalian tetap melihat realitas sosial di masyarakat di mana banyak orang sulit untuk mengasihi. Dan yang ketiga, nanti kalian akan biasa dan terlatih untuk mempraktikannya dalam aksi nyata sehari-hari dalam tugas penugasan yang akan Bapak berikan. Selanjutnya, kita setelah kalian presentasi nanti, kita akan menarik kesimpulan. Baik, siswa didik sekalian, silakan yang sudah selesai diskusinya, silakan untuk presentasi. Ya, ke depan kelas. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikannya, hasil kerja kelompoknya. Baik, marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini, silakan kalian tarik kesimpulan tentang presentasi yang telah kalian tampilkan tadi tentang apa itu kasih, apa saja pemahaman kelompok kalian tentang pribadi yang pengasih, apa saja perbuatan kasih Yesus yang bisa kalian teladani, dan bagaimana cara kalian membuktikan kasihnya, kasih seperti pribadi Yesus yang pengasih, dan mengapa kita perlu mengasihi sesama, terutama yang miskin dan menderita. Nanti akan kita simpulkan bersama-sama. Baik, siswa didik yang Bapak kasihi, kita sudah membuat kesimpulan tentang pribadi Yesus yang pengasih. Jadi di sini kita sudah memahami bahwa Yesus yang pengasih memberikan contoh nyata pada kita bahwa kita sebagai pengikutnya juga harus berbuat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Siswa didik yang Bapak kasihi, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian internalisasikan dalam diri kalian, dan nanti Bapak akan memberikan tes sumatif untuk kegiatan hari ini. Kalian akan jawab sesuai yang ada dalam LKPD. Oke. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Atas perhatiannya, Pak Jan, terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup. Waktunya Silakan. habis, Pak Andreasnya. Ya, cukup. Cukup, Amin. Pak. Terima kasih. Mari Terima kasih, Pak Bu. Willem silakan memberikan pertanyaan kepada Pak Andreas Hervinto. Rupanya dari sekian presenter ini yang cukup lengkap menurut saya, Pak Willem. Ya, Terima kasih, Bu. memang di peer teaching itu sudah nampak sih ini. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, saya Terkait penguasaan teori ya, penguasaan teori yang mengacu pada modulnya. Gini loh Pak Andre, ya, Pak. tuntutan pemerintah dalam penyusunan perangkat perangkat ajar sekarang ya, modul ajar sekarang itu kan harus mencerminkan karakteristik merdeka belajar kan gitu ya, kurikulum Ya, yang baru kan gitu ya. Nah, Ya. pertanyaan saya itu gini, pada bagian mana dari modul ajar yang disusun ini yang mencerminkan atau pada bagian itu kita bisa menemukan ini loh karakteristik merdeka belajar itu. Bagian mana saja dari perangkat yang sudah disusun itu? Ya, Pak. Di sini bagian yang menjadi ciri khas Merdeka Belajar itu dalam sintaknya, Pak. Itu saya pakai
di sini dalam materi ini saya memakai discovery learning, Pak. Artinya siswa itu diberi suatu pembelajaran untuk menumbuhkan konsep, makna, dan hubungan kausal seperti yang saya tampilkan tadi, nonton film Yesus, kemudian mereka untuk identifikasi masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di mana banyak orang semakin sulit untuk mengasihi, begitu Pak. Oke. Jadi selain pada modelnya apa lagi Pak? Selain pada model pembelajaran, juga di situ yang berkaitan dengan Merdeka Belajar, tentu ada profil P5-nya, di mana siswa itu ada kerjasama. Kemudian ada ditanamkan juga iman, atau supaya siswa itu berakhlak mulia. Di sini ada 2 elemen profil Pancasilanya, Pak. Bisa ditunjukkan ke saya, Pak Andre, pada bagian mana di P5-nya itu? Pada PTT ini ada? Di sini ada, Pak, tapi lebih jelasnya di modul ajar saya, Pak. Ini bisa saya tampilkan, Ya, dari Pak? sini kan kita bisa bisa, melihat Pak, ya? juga gambaran modul ajarnya. Oh iya, Pak. Di sini yang untuk P5-nya itu, yang pertama itu dalam gotong royongnya itu dalam kerja kelompok mereka, baik dalam saat diskusi maupun dalam saat penugasan yang akan saya berikan itu, Pak. Mereka saya suruh di sini melakukan tindakan perwujudan kasih, melakukan aksi nyata, memberikan bantuan semampu mereka kepada orang yang berkekurangan, Pak. Oke. Kemudian yang nilai akhlak mulianya saya tekankan di sini, Pak, dalam hal mereka memahami pribadi Yesus yang pengasih itu sedalam-dalamnya dalam diri mereka, bisa mereka internalisasikan sehingga mereka bisa membuat aksi, begitu Pak. Ada dalam pembuktian di sini, verifikasi, Pak. Ya, ya, Pak. cukup. Coba ke tujuan, Pak Andri. Rumusan tujuan. Oh ya, sebentar Pak ya. Ini Pak. Ya. Ya. Coba dari rumusan ini dijelaskan ke saya bagaimana proses kita menyusun tujuan ini, tujuan pembelajaran ini, dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam perumusan tujuan pembelajaran yang baik. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini Pak, saya pertama-tama mengambil CP dari PASED Pak, yaitu CP yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian saya kembangkan lagi dari CP itu menjadi buat alur tujuan pembelajarannya dulu Pak, kemudian buat KKTP. Dari kriteria KKTP ini saya masuk ke tujuan pembelajaran ini Pak. Begitu alurnya Pak. Oke. Jadi dari CP ya? Dari CP Pak awalnya. Dari PASED saya ambil, kemudian saya kembangkan lagi menjadi sebuah alur ATP, lalu KKTP, lalu baru di TP yang udah sangat detail ini Pak. Begitu Pak. Oke. Saya kira cukup ya Bu Nerita untuk baik. Pak Andri. Ya, saya kira cukup. Demikian. Saya belum bertanya Pak. Silakan. Silakan dilanjutkan oleh Bu Nerita. Gitu. Ya, saya tidak akan bertanya karena bertanya banyak. Saya hanya mau menanyakan satu saja Pak. Menurut saya Bapak dalam membuat PowerPoint untuk peer teaching ini sudah lengkap. Tetapi yang saya mau tanyakan hanya mau mempertegas saja, mau bertanya sebetulnya Bapak ini menggunakan model pembelajaran apa? Saya pakai discovery learning Bu sebenarnya, karena kemarin mau pakai problem
udah terlanjur di modul saya pakai Discovery Learning, saya lanjutkan aja, Bu. Ya. Begitu, Bu. Coba tunjukkan pada saya langkah-langkah yang menunjukkan bahwa inti pembelajaran dari Bapak yang Bapak sampaikan ini adalah model pembelajaran dari Discovery Learning. Baik, Bu. Yang Di pertama, bagian mana? Discovery Learning itu kan diawali dengan sebuah sebentar, Bu, stimulasi, Bu. Jadi stimulasinya itu maaf, Bu. Stimulasinya itu diawali dengan memberikan rangsangan, Bu, berupa video pembelajaran. Kemudian, ya langkah kedua dalam Discovery Learning itu kan problem statement atau identifikasi masalah. Jadi para peserta didik diajak mengidentifikasi masalah sebanyak-banyaknya. Di sini saya batasi 10. Jadi siswa itu mengidentifikasi masalah. Yang ketiga dalam Discovery Learning itu mengumpulkan data. Pengumpulan data dari yang baik dari literatur maupun dari bacaan-bacaan kitab suci yang mereka punyai, untuk selanjutnya mereka itu menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya tentang pribadi Yesus yang pengasih tadi, Bu. Dan selanjutnya mereka dalam kelompok mengolah data atau data processing, sehingga data yang mereka pribadi tadi temukan mereka olah dalam kelompok, kemudian diklasifikasikan, ditabulasikan, kemudian diolah untuk dipresentasikan ke depan kelas, gitu, Bu. Sehingga sebelum data dipresentasikan, mereka membuat semacam pengolahan data dan pembuktian dulu, Bu, verifikasi, sehingga data yang mereka tampilkan itu memang benar-benar valid, gitu, Bu. Itu anunya, alur sintaknya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Lalu yang bagian penutup, saya hanya mau menanyakan apakah Bapak membuat bagian penutup itu ada yang namanya pembuat kesimpulan bersama siswa atau hanya Bapak sendiri? Itu pertanyaan satu. Yang kedua, peneguhan apa yang Bapak gunakan dalam berkaitan dengan materi yang akan Bapak berikan kepada siswa? Dua pertanyaan itu saja. Oh ya, Bu, terima kasih, Bu. Yang pertama, dalam hal membuat kesimpulan, di sini saya meminta anak terlebih dahulu membuat kesimpulan dari segala identifikasi masalah yang dari awal sampai akhir mereka olah datanya, itu mereka dulu saya minta membuat kesimpulan. Saya hanya sebagai fasilitator, Bu, meluruskan kalau ada yang kurang pas, begitu, Bu. Jadi bukan dari saya yang menarik kesimpulan, tapi lebih memperdayakan siswa dulu, baru nanti saya melengkapinya, begitu, Bu. Kemudian yang kedua, pertanyaan Ibu tadi apa tadi? Lupa lagi, Bu. Maaf, Bu. Bagaimana untuk memberikan penegasan? Peneguhan, Bu, ya. Penutup itu kan gini, Pak, di penutup itu kan selalu setelah kita guru dan siswa membuat kesimpulan, selalu harus ada yang namanya penegasan guru terhadap materi pembelajaran yang sudah berlangsung. Oh iya, Bu, itu saya masukkan dalam refleksi, Bu. Hanya tidak ada saya tampilkan di sini. Refleksi ada di modul ajar dia, Bu. Begitu, Bu, maaf itu ketinggalan. Refleksi bersama begitu bagi siswa, begitu, Bu. Ya, cukup, Pak Willem dari saya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik. Cukup ya, Pak Andri. Silakan meninggalkan ruangan.